Manusia sejatinya itu memiliki satu tempat yang mana digunakan untuk berteduh dari hujan, melindungi dari mara bahaya, dan juga untuk istirahat dari keramaian dunia-dunia di sekitarnya. Melindungi dari berbagai hal berupa materi ataupun non-materi. Melindunginya dari terkaman singa ataupun ucapan-ucapan pedas dari tetangga. Tempat itu adalah rumah. Assalamualaikum, selamat bertemu di dalam video benda kita yang mana akan kita bahas. Kita akan seperti merosting ya. Kita akan menjelaskan berkenaan tentang beberapa benda yang ada di sekitar kita. Yang mana banyak benda yang dari keberadaannya terkadang hanya dilihat dari sisi luarnya saja. Jadi adanya materi ini, adanya video ini, adanya konten ini adalah untuk menjelaskan benda-benda yang ada di sekitar dengan pemikiran yang lebih mendalam ataupun mind blowing. Pada saat ini kita akan membahas berkenaan tentang rumah. Rumah sendiri bagi saya itu adalah sebuah tempat untuk saya itu menjadi diri sendiri. Tempat untuk meluapkan kejujuran-kejujuran yang ada di dalam pikiran ataupun di dalam benak ataupun di dalam perasaan, sehingga orang yang berada di sana sejatinya mengetahui tentang orang yang lain. Jadi kejujuran di sana itu adalah satu jembatan yang digunakan untuk memahami antara satu dan yang lainnya. Ketika orang jujur, bagi saya ya pribadi, itu adalah ketika orang sudah merasa aman terhadap apapun yang dia lakukan. Ketika orang jujur, dia meyakini bahwa kejujurannya itu adalah suatu hal yang akan terjaga keamanannya. Dan juga ketika orang itu jujur, itu berarti orang tersebut sudah merasa nyaman dengan keberadaan kita. Dan kenyamanan yang ada di rumah itu tidak didapatkan dari tempat lainnya. Misalnya, kalau misalnya kita berbicara tentang tempat di luar rumah ya, coffee shop misalnya ya, atau tempat kita ngopi. Di tempat ngopi itu kita mendapatkan kenyamanan. Mungkin berupa nongkrong bersama teman, kita nongkrong, kita ngopi, kita bermain gitu kan ya. Itu adalah kenyamanan ketika berada di tempat ngopi atau coffee shop. Ketika kenyamanan lainnya itu adalah ketika berada di ruang kerja ataupun di kantor. Maka yang kita dapatkan, kita sedang bekerja, kita sedang mencari penghasilan untuk menghidupi kehidupan. Kalau misalnya kita gabung ataupun kita tarik dari perspektif rumah bagi orang lain, saya pernah melihat salah satu vlog yang dibuat itu adalah vlog berkenaan tentang bedah rumah. Rumah yang dibedah itu adalah rumahnya Wiranagara, yang merupakan salah satu komika yang salah satu kekhasannya adalah dengan bersyair. Di rumahnya itu dibangun satu spot, satu tempat untuk melakukan ataupun menggantikan peran coffee shop yang ada di luar. Jadi rumahnya itu digunakan untuk tempat ngopi. Rumahnya itu digunakan untuk tempat untuk nongkrong bersama teman ataupun keluarga. Contoh lainnya yang selain dari tempat untuk ngopi, rumah digunakan tempat untuk ngopi adalah
rumah digunakan untuk membuat karya. Yang mana karyanya itu adalah karya yang dibuat di rumah, sehingga rumahnya itu disetel di satu ruangan untuk dibuat khusus berkarya, khusus bekerja, khusus untuk mencari penghidupan untuk keluarga. Itu dicontohkan oleh salah satu atau salah dua, salah tiga, banyak ya. Jadi rumah yang dijadikan tempat kerja itu ada banyak. Salah satunya adalah Ferry Irwandi. Setelah itu ada Raditya Dika yang konsep kontennya yang dijadikan tempat dia menghasilkan duit itu dengan konsep homey. Jadi rumahnya itu dibentuk untuk menjadi background konten dia bekerja. Begitu juga dengan Panji Pragiwaksono dan lain sebagainya. Banyak sekali sekarang yang menjadikan rumah itu sebagai tempat untuk menghasilkan duit untuk menghidupi keluarga. Dan sejatinya memang rumah itu serba bisa. Rumah itu bisa dijadikan tempat sebagai coffee shop, rumah juga bisa dijadikan tempat untuk bekerja. Tapi memang pengaturan itu perlu diatur dengan dengan maksimal ya, sehingga tidak menggantikan peran rumah itu sendiri. Lantas kalau misalnya berpikir ketika kita berada di dalam rumah kita menjadi jujur, lantas ketika berada di luar rumah apakah kita tidak jujur? Ya, sejatinya kalau misalnya menurut saya ya, itu ketika kita berada di luar rumah, kita itu menggunakan alter ego, yang mana alter ego sendiri sudah banyak dibahas di artikel, banyak dibahas di podcast-podcast lainnya, bahwa alter ego itu memiliki peran yang sangat penting ketika kita berada di suatu tempat yang baru. Misalnya, kalau misalnya kita itu berada di tempat kerja misalnya ya kita memposisikan diri bagaimana kita berkarakter sesuai dengan tempat kerja yang ada di sana. Kalau misalnya tempat kerjanya itu disiplin, ya kita harus ikut disiplin. Kalau misalnya tempat kerjanya itu kita harus berpakaian rapi, ya kita harus menggunakan pakaian rapi. Kalau misalnya tempat kerjanya itu mengharap kita untuk open minded, ya kita harus membuat diri kita itu open minded. Jadi alter ego kita gunakan untuk menyesuaikan diri kita dengan suatu lingkungan. Dan sejatinya ketika kita itu melakukan alter ego, bukan berarti kita memiliki kepribadian ganda, enggak. Karena memang alter ego sendiri itu adalah seperti wadah ya, bungkus yang mendandani diri kita sehingga kita itu bisa maksimal untuk melakukan suatu kegiatan di suatu tempat. Contohnya sebenarnya banyak yang tokoh-tokoh dunia itu menggunakan alter ego untuk memaksimalkan perform dia, untuk memaksimalkan kerja dia di satu tempat. Entah itu dalam hal kepemimpinan, entah itu dalam hal politik, entah itu dalam hal mungkin olahragawan ataupun musisi gitu ya. Sejatinya itu alter ego digunakan untuk memaksimalkan potensi yang ada di dalam dirinya, untuk mengeluarkan apa-apa yang tidak ada sebelumnya. Contohnya adalah seorang musisi yang sudah banyak kita dengar bahwa musisi ini memiliki alter ego yang berbeda dari dirinya. Itu bernama Beyonce ya. Kita paham Beyonce adalah sosok musisi, sosok penyanyi yang sangat merdu dalam bernyanyi, dalam melantunkan suara gitu kan ya. Beyonce ternyata Beyonce itu ketika akan tampil, akan perform, itu menggunakan alter ego bernama Sasha Fierce, yang mana ketika dia itu akan naik ke atas panggung, dia itu menyampaikan bahwa dia menggunakan alter ego Sasha Fierce untuk membuat dirinya lebih berani, untuk membuat dirinya itu lebih
bebas-bebasnya. Sehingga tidak ada beban bahwa dia menjadi Beyonce. Dia menggunakan alter ego itu untuk memunculkan potensi yang lebih maksimal ketika dia melakukan perform. Dan kalau misalnya kita berbicara tentang alter ego, kadang alter ego sendiri itu tidak hanya dimiliki oleh seseorang, hanya satu. Alter ego yang ada pada seseorang itu bisa 2, bisa 3, bahkan di beberapa artikel disebutkan ada orang yang memiliki alter ego sampai 11. Jadi ketika di sini dia menggunakan alter ego A, di sana dia menggunakan alter ego B gitu kan. Jadi memang fungsinya alter ego di sini memang penting untuk kita bisa, yang pertama, memaksimalkan potensi yang ada, yang kedua bisa diterima oleh lingkungan di sekitar, dan yang ketiga adalah untuk kita lebih mengetahui diri kita sendiri. Karena Beyonce setelah beberapa tahun, 4 tahun atau 5 tahun, dia menggunakan Sasha Fierce sebagai alter egonya, dia mengatakan bahwa tidak menggunakan alter ego itu. Jadi dia telah menjadi dirinya sendiri. Memang butuh waktu untuk menjadi diri sendiri di semua tempat. Tapi memang dalam prosesnya, kadang kita menggunakan itu sebagai alat kita untuk menjadi memahami diri kita sendiri. Dan kalau misalnya itu ketika berada di luar rumah. Tapi kalau misalnya kita sudah masuk ke rumah nih, kalau saya pribadi itu melepaskan semua alter ego. Jadi saya menjadi diri saya sendiri, saya tidak takut untuk dicap apapun oleh orang lain. Saya merasa aman dan saya merasa nyaman. Oleh karena itu, dalam rumah saya biasanya jujur terhadap orang-orang yang ada di sekitar. Entah itu dari dari pikiran ya, dari perasaan, saya selalu jujur terhadap orang-orang yang ada di sekitar saya. Contohnya adalah ketika saya itu mau mengikuti ujian nasional ya. Sebelumnya, saya ingin sampaikan bahwa ketika saya itu masuk SMP, masuk SMA, dan kuliah, itu menggunakan bantuan prestasi saya dalam bidang non-akademik, yaitu bola basket. Saya menggunakan keahlian saya untuk bisa memasuki sekolah di tahapan selanjutnya. Dan itu mendasari saya bahwa akademik yang saya miliki itu tidak terlalu oke. Ya, kalau rata-rata di sini ya saya di sinilah. Ya. Kalau rata-ratanya itu di sini, saya itu di sini ya. Jadi tidak terlalu paham berkenaan tentang akademik di masa yang SMA dulu. Dan di masa SMA dulu, ujian nasional itu masih menjadi polemik ketika siswa itu ada satu yang tidak lulus KKM di ujian nasional, maka siswa itu naik atau enggak. Kalau sebelumnya 1 atau 2 mata pelajaran tidak lebih dari KKM itu tidak lulus. Tapi di zamannya saya ini masih menjadi polemik, apakah anak-anak siswa yang lebih di bawah KKM itu bisa lulus atau enggak. Jadi ya masih kebingungan adanya tarik ulur kebijakan itu di pusat ataupun di daerah. Lalu H-3 atau H-4 pagi-paginya itu di sekolah teman saya menyampaikan, kamu mau ikut gak kerjasama untuk mengerjakan ujian nasional agar kita bisa lulus bersama dengan nilai yang maksimal. Lalu saya mikir-mikir lagi gitu kan ya. Oh iya, saya pikirkan dulu gitu. Setelah saya pikirkan, lalu saya pulang di rumah, saya berkata apa yang ada di pikiran saya, apa yang ada di hati saya, bahwa saya menyampaikan ke orang tua. Pada saat itu saya sampaikan ke ayah ya. Wahyu mau mengerjakan ujian nasional
dengan jujur ya. Wahyu mau mengerjakan nasional dengan mandiri, tidak mau bekerja sama, karena memang ujian nasional itu kan digunakan untuk menguji pribadi seseorang. Sehingga kalau misalnya dikerjakan bersama, itu berada di luar aturan-aturan yang ada. Ya saya jujur aja ke orang tua. Lalu ayah mengatakan, oh ya bagus. Kalau misalnya memang begitu ya nggak apa-apa, kerjakan mandiri aja. Lalu saya sampaikan ke ayah, ya tapi kalau misalnya nanti Wahyu dapat nilai di bawah KKM dengan pemahaman saya masuk sekolah dengan non akademik dan saya tidak begitu oke dalam akademik, lalu ayah saya ngomong, mulai khawatir kayaknya ya, Yu, kalau misalnya di bawah KKM nanti lulus atau enggak? Itu pertanyaan sulit ya, karena 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 memang dari pusat itu masih belum menentukan. Ketika seseorang siswa itu ada yang tidak lulus dari satu mata pelajaran yang di bawah KKM itu lulus atau enggak. Ya kalau misalnya nanti lulus, alhamdulillah. Kalau misalnya nanti enggak lulus, ya enggak apa-apa. Wahyu mau ikut paket C atau paket A gitu ya. Dan dari sana ayah saya kembali berpikir, beneran mau seperti itu? Iya ya, nggak apa-apa. Saya yakinkan lagi. Wahyu di waktu yang tinggal beberapa hari ini menjelang ujian nasional, Wahyu akan maksimal mengerjakan, Wahyu akan maksimal menjawab soal-soal contoh-contoh yang sudah diberikan ketika tryout. Padahal ketika tryout saya itu hanya bisa dihitung jari ya. Nilai-nilai yang bisa lolos dari tryout yang diambil dari soal-soal sebelumnya. Ya nggak apa-apa. Saya ucapkan unek-unek yang ada, lalu yang terjadi ya ayah saya mendukung saya, dan pada posisi itu saya merasa bahwa ini merupakan pondasi awal saya untuk berkata jujur di rumah. Sehingga saya itu merasa lebih percaya diri, iya. Saya itu merasa lebih nyaman, iya. Saya itu juga merasa lebih aman, iya. Sehingga memang dari satu kejadian itu membentuk diri saya bahwa ketika saya jujur, maka ya selanjutnya ya akan baik-baik saja. Buktinya saya sekarang bisa lulus S1 gitu kan ya, tanpa harus mengulang ujian nasional yang nilainya itu tidak lebih dari nomor antrian pasien yang menunggu dokter. Jadi jadi nomornya itu hasil nilai ujian saya itu ya 27, 28, ada yang 30-an lah. Ya, jadi 3 nilai itu adalah nomor antrian pasien yang menunggu dokter di rumahnya. Jadi memang begitulah. Kalau misalnya saya tidak jujur pada saat itu ya, mungkin pengalaman ini tidak akan saya dapatkan. Mungkin takdir saya juga berbeda, ya. Mungkin lainnya itu akan terjadi. Tapi ketika saya jujur dan kejujuran ternyata itu mengantarkan saya pada saat ini. Saya lulus S1, saya dapat kerja sebelum lulus, lalu saya melanjutkan studi sampai sekarang. Jadi memang apa yang ada di pikiran kita berkenaan tentang kekhawatiran, ada penelitian menyebutkan 90% itu tidak akan terjadi. Jadi ya kalau misalnya mau melakukan kejujuran ya jujur aja. Kalau misalnya kita itu berada di rumah, ya rumah itu kan sejatinya memang melindungi kita dari hujan. Setelah itu membuat kita merasa istirahat dari keramaian dunia, dan juga melindungi kita dari mara bahaya. Mara bahaya yang terjadi mungkin dari materi ataupun non materi. Dan rumah juga bagi saya adalah tempat kita untuk
menumbuhkan karakter, lebih memahami diri. Selain itu, rumah juga itu bukan hanya seperti bangunan yang kokoh dan megah. Rumah itu adalah kita yang ada di dalamnya. Jadi kita sendiri itu adalah rumah. Dengan siapa kita hidup di dalam rumah, ya dia juga adalah rumah bagi kita. Dia adalah tempat kita untuk pulang dan merasa aman dan nyaman. Mungkin itu video kali ini berkenaan tentang rumah. Kita berjumpa di video benda kita lainnya di lain waktu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.